memang nggak ada ide lagi atau gimana, tapi boleh lah ya, sudahlah jadi ya sutra lah ya. Iya, ya luar biasa loh akustik ini. Iya. Lawas loh bahasanya sutra lah. Kayaknya ada yang paling tua di sini satu ini yang tahu pasti. Ya. Tapi pemirsa ini saya bisa dilihat ya kalau saya ini lagi pakai hasil karyanya Mbak Ciplis nih. Ini salah satu kalung tuh. Cocok sekali dengan warna baju saya, kelihatan semakin cantik ya saya ya. Karena memang kan ini sesuatu. Cantik. Terima kasih. Baru Mbak Ciplis yang bilang saya cantik. Emang Yang lain cantik biasanya ya. bilang saya ganteng. Oke, tapi memang ini sesuatu yang nggak ya kalau biasanya kita tahunya kalung seperti apa sih ya Mbak Ciplisnya. Ini dipadukan dengan kain, dengan motif seperti ini jadinya memang luar biasa spesial sekali. Nah, dan juga tadi saya sempat nanya nih kan kalau bikin seperti ini berapa hari. Nah, ternyata dengan metode yang berbeda-beda itu juga hasilnya bisa berbeda-beda juga ya. Ada teknik apa aja sih Mbak Ciplis? Ada teknik serti, itu Oke. mirip dengan batik caranya, cuman tidak ada pelorotan gitu, pencelupan nggak ada kita. Jadi full semua pakai kuas. Oke. Lalu ada teknik garam, ada teknik yang Gula? freestyle, gula. Boleh bisa dikerjakan pakai gula. Oh, masa sih? Oh iya. Pakai apa namanya, hover mode juga bisa. Oh. Jadi itu sistemnya dia agak menyerap dengan bercak-bercaknya gitu, cantik. Oh gitu. Ya, terus ada lagi yang teknik dengan alkohol, ada teknik lain lagi dengan apa ya, banyak lah Mbak. Banyak ya? Kalau saya menemukan, misalnya saya mau bikin gini gitu, nanti teknik apalah yang paling cocok gitu. Nah yang paling gampang teknik apa sih? Yang paling gampang teknik serti. Oh yang serti Iya, ya. Ada serti. contohnya di sini? Ini kayaknya. Oke, itu aja ya. Iya, Yang untuk seperti pemula, batik itu tadi ya. Iya. Kalau untuk pemula Mm-mm. itu memang Ini cuman paling gampang. yang Masa susahnya sih digradasi. gampang sih Mbak? Artinya dia ada resistnya, ada penghalangnya. Oh, Ada penghalangnya gitu. sehingga warnanya dia bisa berhenti. Tapi kalau yang freestyle itu memang harus benar-benar tahu sebanyak apa pewarna itu ada di kuas. Lalu setua apa, semuda apa, seencer apa, sekental apa itu harus pakai feeling. Oke. Kalau ini sih hanya Harus orang-orang yang suka baper ya kayaknya yang bikin ini ya. Karena harus feelingnya harus kuat. betul, harus ini ya Mbak pakai Harus pakai perasaan terus. perasaan, betul. Terus Ya, gitu. Jadi teman gradasinya yang mungkin berbeda ya, kalau di batik nggak bisa pakai gradasi, kalau di sini bisa. Oke, Ya, seperti ini. itu juga serti, ya itu juga. Yang hitam cantiknya itu yang hitam. Oke, kebetulan. seperti itu ya. Menurut saya sih tetap susah ya. Saya kayak bikin seperempat aja dua hal gitu. Iya ya. Padahal ini bisa dibuat berapa hari? Kalau Paling cepatnya, Mbak? ini kecil ya, kecil nggak sampai seminggu selesai, paling 2 hari selesai. Oh, 2 hari loh Asal selesai. full ini. ya, full dari pagi sampai sore. Oh gitu. Jadi Ada nggak yang bisa- lembur juga. Wah, Banyak kan iya. lemburnya. Wah, itu dia. Iya. Yang ada diacak-acak sama anak saya nih kalau bikin beginian. Oke, Iya. ini juga masih sama ya tekniknya ya. Ya, sama. Dan yang paling susah Mbak, yang mana Yang tuh? paling susah itu adalah yang ini, yang di manekin. Oh yang di manekin ya, Ya. kita bisa lihat aja di situ. Manekin, ini juga sama. Oke, kenapa ini susah? Karena tidak ada penghalangnya. Oke, tapi Tidak dalam percintaan tuh kalau nggak ada penghalangnya itu lancar loh. Gitu ya. Kan tadi ngomongin perasaan, ini balik lagi sama perasaan. Oh, sebentar ya, kita masih lihat gambar yang di Ya. situ dulu. Masih Ya teknik. itu juga freestyle. Oh, jadi sama ya. Oke, ini yang menurut saya sudah susah tapi ternyata paling gampang ya. Oke, kalau ini tidak ada penghalangnya. Ya, Penghalangnya seperti garis di pinggir-pinggir gitu ya ya? itu yang pinggir ada penghalangnya, tapi yang di tengah enggak. Oh gitu. Oke, kalau yang gini, kalau seharian udah dibikin berapa hari nih? Itu sih kalau ini agak lama karena kita harus nunggu kering di bagian tertentu baru bisa mulai di bagian yang lain. Oh gitu. Ya, jadi mungkin kita bisa bikinnya pencar-pencar, terus tambah lagi warna yang lain, tambah warna yang lain. Jadi bertahap gitu, tunggu Oke. kering, mulai lagi, tunggu kering, mulai lagi gitu. Oke, berarti ini memang harus lebih lama dan Lebih juga lama. harus lebih memakai perasaan. Iya.
Elsa, biar ini jadinya bagus ya. Itulah, Oke, begitulah. kalau yang di sini pakai teknik apa? Itu Ini, pakai sebagian pakai pengental. Oke. Ya. Jadi garisnya memang dibikin nggak tegas. Mhm. Nanti juga ada juga sih yang lukisan realis juga bisa sebetulnya. Oh. Cuman saya masih ada butuh bahan tertentu yang di sini tidak ada. Jadi Oke. Cold wax itu saya belum ada, masih perjalanan. Jadi saya harus menunggu. Oke, untuk membuat itu ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya motif-motif apa aja sih yang bisa dibuat, Mbak? Sebenarnya semua bisa ya? Apa aja bisa. Oke, tapi yang saya lihat di sini memang banyak yang bunga, Bunga, ya betul. bunga-bunga. Dan kalau di situ apa sih? Ada pohon, Itu, ada apa bangunan namanya, juga ya? bangunan dan Bangunan ya. juga. Nah, idenya biasanya dari mana sih, Mbak? Idenya biasanya sih saya dapat ide dari warna. Saya kepengen warna apa ya gitu. Pengen warna apa atau lihat baju gitu. Oh bagusnya dikasih warna ini. Karena saya lebih seneng sih main di warna gitu Mbak. Oke, jadi mikirin warnanya dulu, baru habis itu Terus, mau gambar apa kira-kira gitu? warna itu bagus di objek apa ya gitu. Atau dari permintaan customer gitu. Cuman banyakan sih customer mintanya di Indonesia ini banyakan minta bunga gitu. Oke, ya memang gimana ya, mungkin apa perempuan juga kali ya, Maya, dan juga warna-warna yang dipilih juga cantik-cantik nih ya. Iya. Susah loh pemilihan warna gini, tahu aplikasi yang buat warnain nggak? Nggak tahu ya, jadi tuh ada buku juga buat warna. Itu saya udah bingung, ini kasih warna apa lagi yang cocok nggak gitu. Apalagi kalau bikin beginian gitu, tapi pernah stuck nggak sih Mbak? Maksudnya aduh saya apa lagi ya gitu. Warnanya? Ya warna dari mungkin gambar, sempet Tantangan yang itu bingung. sih, tapi menyenangkan gitu. Kebetulan saya juga kan sekarang lagi ngajar di SMK 12 untuk proyek tertentu gitu, Iya. Technopark gitu. Kebetulan saya dimintain tolong untuk bantu anak-anak itu di Sutra, karena memang di sana tidak diajarkan. Jadi saya juga ngajarin juga guru dan murid gitu. Oh jadi sama-sama ya? Sama-sama Iya. gitu belajar bareng. Nah di sana juga mereka kan juga ngerjain ya. Kebetulan maaf saya nggak bawa fotonya. Itu juga mereka, Bu warna apa dong gitu. Iya loh, Kata gitu ya. bener. Jadi memang harus banyak mencoba, banyak melihat dan banyak praktek sih kalau warna itu. Iya, kadang-kadang perpaduannya kan yang Iya. jelek. Nah kalau misalnya kita di buku gitu kan gampang, jadi bisa nggak jadi gitu. Kalau Iya. misalnya udah terlanjur di bahan kan sayang Iya gitu betul. ya. Ya memang sebetulnya semua warna itu tidak ada yang tidak match ya. Hanya misalnya saya pengen warna hijau sama coklat gitu. Jelek ya, bayanginnya jelek. Tapi tergantung hijau yang bagaimana, Seperti apa, coklat yang seperti apa gitu. Nah kalau misalnya dalam teknik ini salah gitu, Mbak, gimana cara untuk mengkoreksinya? Nggak bisa, harus improvisasi. Harus improvisasi, nggak bisa dibetulin lagi. Kalau yang untuk kain, kalau salah masih bisa dibetulkan. Mungkin belum terlalu kering, kita bisa cuci sedikit gitu. Oke. Kalau di sini nggak bisa Langsung karena menyerap gitu ya? langsung menyerap, masih ada flek dan juga kalau misalnya dicuci, yang paling bisa bersih kan rinso atau deterjen ya, Iya. pasti dia bersih. Tapi sutranya rusak Oke. gitu. Jadi mau nggak mau harus dimodifikasi. Oke, kalau saya pasti jadinya gambar abstrak. Nggak jelas gitu ya. Request dari customer itu yang mungkin motifnya ribet atau mungkin gambar karikatur atau apa gitu, pernah nggak sih Mbak waktu Pernah sih, pernah. itu motif kayak gimana yang pernah? Yang paling menantang waktu itu adalah customernya minta gambar orang. Ya, betul. Cuman itu saya sudah saya sosialisasikan ke customer bahwa kalau gambar orang tuh kan pengennya mirip ya, sesempurna mungkin, sebagus mungkin ya. Betul. Waktu itu dia juga mintanya realis gitu. Nah, melukis di kain itu tidak sama dengan di kanvas. Kalau di kanvas kita bisa timpa lagi sampai sampai bagus ya. Artinya kurang ke kiri atau kurang gelap atau apa bisa. Tapi kalau di kain itu nggak boleh ditimpa-timpa terus. Oh, Satu gitu. kaku, kedua lapisan yang kedua itu bisa mengelupas. Oh. Kalau dicuci. Kalau di dry clean pun kadang-kadang bisa mengelupas juga gitu. Oke, jadi berakhir seperti apa tuh Mbak? Waktu itu karena dia ngotot, pokoknya mau nggak apa-apa wis gitu-gitu. Dan ya sudah. Karena dipakai cuma sekali aja Mbak, nggak dicuci, oke dah saya kerjakan. Akhirnya jadi juga? Jadi juga. Oh, tapi nggak ada komplain setelah itu Mbak? Enggak.
Oh, Alhamdulillah. wah saya pengen lihat nih jadinya Iya, seperti saya kebetulan apa nggak ya. bawa fotonya. Wajahnya siapa ini yang dilukis? Oke, dan itu harus ngeliat foto juga dong pastinya ya Mak ya? Ya, pada waktu itu Kemudian dia baru minta minta seperti ini gitu Itu wajahnya. dicontek dulu nggak? Maksudnya kayak kita biasanya kalau gambar Ya, kan karena kayak waktu itu ditempel gitu. foto pas wajah yang harus dilukis itu ada Harus di pola dada. dulu? Oh. Di dada dan sudah jadi baju. Jadi Oh, nggak gitu. bisa ditaruh di meja, harus dimanekin, jadi agak susah gambarnya memang. Oh, tapi kalau seperti ini tuh memang tidak dipola sama sekali ya Mbak ya? Kalau Terlebih sutra dahulu saya ya? memang nggak pola, tapi kalau Oh. yang saya ajarin di SMK itu memang mereka mau lebih confidence dengan pola, ya silahkan nggak apa-apa sih. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu ngerjain juga saya bilang udah nggak usah terlalu terpaku dengan pola karena nanti akan sambil jalan sambil disempurnakan gitu. Itu Iya. lebih baik gitu. Karena kan takut salah. Iya sih memang. Nah kalau misalnya saya diajarin sedikit dong Mbak, prosesnya ini seperti apa sih kalau dalam menggambar gitu? Untuk Melukis sutra. Oke. iya. Jadi pertama apa dulu, kemudian Ya, apa? pertama sih sutranya dulu yang harus dijahit Oke. dan dicuci. Oh dicuci terlebih Ya, dahulu ya? Ya, dicuci lalu sebelum kering disetrika. Oh, Lalu oke. dibentangkan, Heeh. setelah dibentangkan baru kita lukis. Ada tempat bentangan apa di mana saja bisa Mbak? Harus ditarik Mbak, jadi seperti kalau kita nyulam pakai midangan. Kalau ini betul. kan besar, Ya. jadi bentangannya juga gede. Gitu. Oh ada juga? Ada, jadi ada beberapa foto yang Ada alatnya juga. saya crop sih sebetulnya, cuman pinggirnya mestinya ada frame-nya, ada. Oh gitu. bentangannya. Oh oke, khusus ya tapi itu ya Mbak Ya, tapi Oke. saya akalin dari paralon sama masking tape, jadi saya kasih jarum di situ sekelilingnya. Oh Jadi gitu. tinggal Oke, setelah itu baru baru kemudian dilukis. dilukis seperti biasa gitu Ya. ya. Oke, Jadi setelah selesai setelah selesai dilukis, dibiarkan kering. Setelah kering, di steam, dikukus. dikukus dengan menggunakan Kukusan. kukusan apa nih Bu? Kukusan di dapur. Saya taunya kukusan dandang. Betul sih. Oh, iya? Prinsipnya dandang. Cuman ya tekanannya harus tetap dan steamnya kan lama, lumayan 3 jam. Oh, saya pikir 3 hari tadi kata Mbak Jiplis. Ya hampir dapat 3 hari, Iya. 3 jam. Dan memang harus steamer yang khusus ya, jadi Oke. agak tinggi, mau dibikin pintu depan atau pintu atas terserah, Oke. tapi harus ya itu ada waktunya tergantung dari sutranya. Mau kalau misalnya isinya banyak, gulungannya banyak, sutranya banyak, emang agak lama. Kalau untuk kalung aja gitu ya mungkin nggak harus 3 jam. Oke, setelah di steam, Setelah di steam dicuci biasa, kemudian dicuci dikeringkan untuk biasa mengeluarkan ya. warna yang lebih ya. Setelah dicuci seperti biasa sebelum kering Setrika dulu. Oh, oke itu dia tadi ya sedikit bocoran cara Bocoran, membuatnya seperti apa. ya. Tapi sekarang kalau yang mau beli gimana, Mbak Ciplis kemana? kalau mau beli di aja hubungin bisa telepon WA Ya. atau Instagram atau Boleh lewat tuh dibagi website. sedikit. Oke. Boleh Instagram, boleh website juga boleh. Instagramnya Ciplis Silk Oke, ya. Ciplis at Silk Ciplis ya. Silk. Lalu website saya Heeh. www.naziafabricpainting.com. Oke. Lalu apa lagi ya? Facebook ya. Facebook, saya Ciplis Puji Lestari. Oke, tulisannya memang agak susah ya ejaannya ya. TJIPLIES. Oke, itu dia pemirsa. Terima kasih Mbak Ciplis Sama-sama. sudah hadir di sini berbagi ilmu yang luar biasa sekali. Jadi kasih. saya nggak tahu apa-apa jadi tahu nih akhirnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan juga semoga bermanfaat juga untuk pemirsa yang ada di rumah nih ya. Kalau tertarik langsung bisa menghubungi tadi yang sudah disebutkan Mbak Ciplis. Nah yang pasti setelah ini juga ada yang lebih seru lagi pemirsa. Jadi pastikan Anda jangan beranjak dulu kemana-mana, tetap di Cakrawala Malam.